Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue bakal ngejelasin pada mata kuliah pengolahan citra pada pertemuan 12 dengan materi kompresi citra. Jadi di sini masuk ke metode Huffman, kita ke contoh soal. Citra ukuran 64 kali 64 dengan 8 derajat keabuan atau K. Jumlah seluruh piksel atau N-nya itu adalah 64 kali 64, hasilnya itu adalah 4096. Nah, berarti kita udah, ini diketahuinya ya, diketahui ternyata tiap piksel itu berukuran 3 bit. Kenapa 3 bit? Karena derajat keabuannya itu adalah 8, 2 pangkat 3. Itu gimana sih maksudnya? Nah, di sini tadi soalnya derajat keabuannya 8. Nah, kalau kita balik ke pertemuan 1, ini pertemuan 1, ini tentang digitalisasi citra. Tadi kan derajat keabuannya itu adalah 8. Nah, 8 itu berarti kita masuk ke dalam nilai. Nah, kalau 8 nilainya berarti skala keabuannya itu 2 pangkat 3 yang dimana pixel depth-nya itu adalah 3 bit. Nah, yang kita ambil itu adalah sini, si pixel depth-nya. Jadi ya karena 2 pangkat 3, karena dia derajat keabuan 8, jadi ya dia 2 pangkat 3, pangkat yang kita ambil gitu sebagai bit. Selanjutnya diketahui kedua itu adalah nilai intensitas pixelnya adalah 0 sampai 7. Karena derajat keabuannya itu 8, berarti intensitas pixelnya itu adalah dari 0 sampai 7. Selanjutnya ukuran citra sebelum kompresinya itu adalah kan adalah 4096 pixel. Maka dia dikalikan dengan 3 bit gitu. Bit yang kita dapat tadi sebelumnya. Hasilnya adalah 12.288 bit. Oke, itu untuk diketahuinya dan dari soal ya. Nah, ini jawabnya. Pertama itu kita bikin tabel histogram sama peluang kemunculannya. Jadi di sini tadi kan katanya nilai intensitas pixelnya 0 sampai 7. Berarti K-nya itu kan K tadi ini ya tuh. Derajat keabuannya 8, berarti 0 sampai 7. Setelah itu banyaknya pixel atau N-nya itu adalah ini sekian. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari soal biasanya. Udah dikasih tahu segini. Nah, setelah itu kita hitung si PK-nya. PK itu rumusnya NK dibagi dengan N. NK-nya itu di sini. NK-nya ya ini ya ternyata. Tadi baru gue tambahin. NK-nya ini dibagi dengan N. N-nya itu ini ya ini. 4096 ini. Setelah itu ya udah di bagian kolom ini dibagi dengan 4096 pixel. Jadi ya 790. Nih contohnya ini kan 790 dibagi dengan 4096 hasilnya adalah 0,19. Lalu 1023 dibagi dengan 4096 hasilnya 0,25 sampai ke K7 ya, K7. 81 dibagi dengan 4096 hasilnya 0,02. Nah, setelah dijumlahin dia nilainya 1 gitu. Karena ya emang tetap gitu nilainya harus 1. Dan ini kalau dijumlah juga pikselnya tetap sama ya, 4096 sama kayak gini. Nah, ini yang merah-merah sama yang bitnya ini belakangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama gitu. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Ini urutkannya apanya? Jadi di sini kita lihat ini kan ada tabel atau frekuensi itu. Nah, kita ngurutinnya itu dari nilai PK di tabel sebelumnya yang terkecil gitu. Di sini kan sebelumnya kita udah dapat tuh nilai PK-nya. Nah, setelah itu kita lihat dari nilai PK yang terkecil itu ada di mana sih? Oh, ternyata 0,02 punyanya si K ke-7. Jadinya 7 K ke-7 titik 2 PK-nya adalah 0,02. Setelah itu kita tulis juga nilai terkecil setelah si 7 itu apa? Oh, ternyata si K ke-6 karena 0,03. Tuh di sini 0,03. Setelah itu berarti 0,06, 0,08, 0,16, 21 sampai segini. Jadi formulanya itu kita tulis K-nya, lalu titik 2 terus nilai PK-nya. Nah, setelah itu yaudah kita udah dapat nih rangkaian dari frekuensi terkecil sampai terbesar. Nah, setelah itu kita bikin tree-nya atau pohonnya. Nah, buat bikin tree atau pohonnya itu kita mulai dari frekuensi yang terendah. Nah, yang terendah itu kan 7 sama 6. Ini harus kita kombinnya dua frekuensi ya, dua kotak gitu. Nah, yaudah kita tinggal kombin aja di sini 76.2 0,05. Oke, 76 itu kombinasi dari kotak 7 dengan kotak 6. Lalu 0,05 itu adalah kombinasi dari PK-PK-nya masing-masing. Jadi PK si 7 ditambah dengan PK si 6. Jadi 0,02 ditambah 0,03 hasilnya adalah 0,05. Nah, setelah kita tulis kombinasi ini, kita pecah di bawahnya, kita bikin tree-nya. Kita pecah 7 ke sini, 6 ke sini. Jadi intinya ini kan kita pecah. Nah, posisinya berarti kita harus ngikutin sesuai formula Huffman. Jadi Huffman itu formulanya kalau nilai terkecil itu di sebelah kiri, kalau nilai terbesar adalah sebelah kanan. Nah, kebetulan si 7 ini kan PK-nya 0,02, si 6 itu PK-nya 0,03. Jadi si 7 bagiannya ke kiri, si 6 bagiannya ke kanan. Nah, ini untuk langkah pertama. Nah, setelah itu karena 76 kita udah masuk, kita gabung si 5-nya. Jadi 5-nya kita masukin ke dalam kotak 76 ini. Jadi kita gabung. Setelah gabung kita tambahin gitu dari kotak yang sebelumnya, PK kotak sebelumnya ditambah dengan PK atau frekuensi yang kita pengen masukin si 5. Itu kan 0,06. Jadi 0,05 ditambah dengan 0,06. Hasilnya itu adalah 0,11. Nah, si K-nya itu jadi gabungan gitu, 7, 6 sama 5. Setelah itu kita pecah lagi. Nah, si 5 ini kan dia kan 0,06.
Maka dia lebih besar apa lebih kecil dari si nilai 76. Oh, ternyata dia lebih besar dari nilai 76. Nah, 76 ini udah nyatu gitu, udah lengket karena udah dikombin sebelumnya. Jadi karena si 5 lebih gede dari si 76, jadi 5-nya sendirian, si 76-nya dipecah ke kiri. Nah, si 76 kita pecah lagi gitu, punya anak lagi. Jadi semuanya itu harus kita pecah satuan. Cuman ya kita arahnya kemana gitu. Nah, setelah si 765 masuk, kita masukin lagi ke si 4-nya. Nah, di sini tiap kita masukin frekuensi baru atau kotak baru, kita lihat dulu si nilai kotak ini dia lebih kecil atau lebih besar dari frekuensi yang sebelumnya kita kombin gitu. Di sini kan yang sebelumnya itu kan 0,11 si PK-nya punya si 765. Nah, si 4 itu adalah 0,08. Nah, karena si 4-nya 0,08, dia lebih kecil dari si 765, berarti dia naruhnya di sebelah kiri, bukan sebelah kanan. Karena kan sebelumnya nih dia yang baru selalu di sebelah kanan. Kenapa? Karena dia lebih nilai PK-nya itu lebih besar dari sebelumnya gitu. Contoh kan si 76 0,05, si 5 ini 0,06, oh ternyata lebih gede. Ya udah dia gabungin di K-nya itu sebelah kanan. Nah, berhubung nilai P1-an ini lebih kecil dari nilai gabungan 765, maka si K4 ini kita taruh di sebelah kiri, paling kiri gitu. Jadi gabungannya 4, 765 gitu. 4 masuk, 765 gabungin ke sini. Ya udah tetap ini ditambah ya PK yang lama dengan PK yang baru gitu. 0,08 ditambah dengan 0,11. Hasilnya adalah 0,19. Nah, berhubung si 4 itu dia lebih kecil, maka dia taruh di sebelah kiri sendirian. Sama kanannya 765. Ya udah 765 tinggal kita ngikutin aja gitu. Strukturnya kayak gini. Di 765, 76 kiri, 5-nya kanan, terus 76, 7-nya kiri, 6-nya kanan. Nah, setelah 4 udah masuk, kita masukin si 3. Nah, kita lihat lagi, si 3 dia lebih besar atau lebih kecil dari 4765. Oh, ternyata dia lebih kecil, maka kita taruh angkanya itu paling kiri dari 4765. Terus PK-nya kita jumlah ya, 0,19 ditambah dengan 0,16, hasilnya adalah 0,35. Oke, karena si 3-nya dia lebih kecil, jadi dia kita sendiriin, di sini 3. Karena 4765, terus tinggal kita ikutin. Nah, setelah itu, kita nggak masukin 0. Kenapa? Karena kita lihat, si 3, 4, 7, 6, 5 ini kan PK-nya udah kita dapat gitu dari kombinasi sebelumnya 0,35. Yang dimana dia, kita lihat lagi di tiap frekuensi atau kotak yang kita punya. Nah, di sini kan nilai paling gede itu adalah 0,25 punya si 1. Nah, kalau misalnya tree yang kita bikin atau gabungan tree yang kita bikin udah lebih besar dari frekuensi yang kita punya, kita harus bikin tree atau pohon baru. Ini kan dia udah lebih gede dari sini. Nah, dia udah nggak bisa digabung nih sih. Kan sisanya tadi K0, K2, sama K1. Nah, otomatis dari 3 ini diantara kita harus bikin pohon baru, nggak bisa digabungin. Nah, yaudah kita masuk ke step selanjutnya, kita bikin pohon baru. Jadi kan yang sisa itu kan 0, 2, sama 1. Nah, merujuk dari standar metode Hooft-Hofmann, itu yang paling kecil berarti si 0 sama 2. Karena si 1 itu kan lebih besar dari keduanya, jadi ya 0 sama 2 gitu. Kita bikin pohon baru, di sini 0,2, tinggal kita jumlahin PK-nya gitu. PK 0,19 ditambah 0,21 hasilnya adalah 0,40. Setelah itu kita bikin anakannya, si 0-nya itu kan lebih kecil dari 0,2, jadi udah. Setelah itu kan sisa si 1. Nah, kalau kita bikin tree baru nggak bisa dong. Jadi 0,2 itu kan dia udah lebih besar gitu dari nilai tertinggi di frekuensi. Sedangkan frekuensi atau kotakan tersisa tinggal 1. Nah, mau nggak mau berarti dari nilai 1 ini kita gabungin. Kira-kira dia masuk ke pohon si 002 atau pohon 4765. Nah, kalau kita lihat dari standar metode Hooft-Hofmann yang terkecil, kan dia kan selalu ngutamain terkecil. Nah, berarti kita masukin aja ke pohonnya si 34765. Kenapa? Karena PK-nya itu lebih kecil dari si 02. Jadi, si 1 ini kita gabung ke 34765. Kita lihat dulu. Si 1 itu hasilnya itu PK-nya itu adalah 0,25. Sedangkan 34765 hasilnya adalah 0,35. Berarti karena dia lebih kecil, berarti dia posisinya ada di paling kiri dari pohon ini. Jadi tinggal kita taruh satu anak ke sini, terus 3, 4, 7, 6, 5 berarti sebelah kanan. Jadi tinggal kita ikutin aja pohon tuh gitu strukturnya. Nah, terakhir karena ini udah masuk semua, si pohon yang kesisa tadi ini si 02 kita gabung deh ke 1, 3, 4, 7, 6, 5 ini. Loh, kan ini udah lebih dari maksimal. Iya, tapi kalau metode Hooft-Hofmann itu dia nggak boleh lebih dari satu pohon. Jadi dia harus ada satu pohon aja gitu. Jadi ya endingnya dia harus gabung lagi gitu. Jadi 0,2 ini kita gabung ke dalam sini. Cuma kita lihat dia lebih kecil atau lebih besar. Oh, ternyata dia lebih kecil dari 1, 3, 4, 7, 6, 5. Maka posisinya itu ada di sebelah kiri si 02-nya. Setelah itu 1, 3, 4, 7, 5, 6, 5. Turunannya itu tinggal kita ikutin aja. Oh, 02. Sebelumnya kan 02 gitu. Jadi 02 punya turunan lagi. Terus 1, 3, 4, 7, 6, 5. 1, 3, 4, 7, 6, 5 dan punya turunannya. Nah, di sini gue lupa jelasin. Jadi kita nggak bisa main kotakin aja gitu. Nggak bisa main polain aja. Jadi tiap simbol ada artinya nih. Kalau simbolnya itu adalah kotak, dia hasil dari akhir nilainya.
Kalau simbolnya itu kayak bulat panjang, kayak oval gitu, nah dia proses. Jadi gini jelasinnya. Nah, dia kan pertama ini kotak sih Bang. Ini kotak buat awalan, turunannya itu kan dia masih diproses lagi gitu. Masih ada turunan nama. Berarti dia termasuk ke dalam proses karena dia masih punya turunan. Nah, turunan yang udah nggak ada turunannya lagi, dia kotak karena dia hasil akhir. Kalau dia masih ada turunannya, si nilai ini, si tree ini, maka dia pakai yang itu si proses gitu. Nah, ini kan ini udah nggak ada kotak, ini masih proses lagi, terus masih proses lagi sampai udah kelar gitu. Oh ternyata ini kotak, ini masih proses, terus kotak gitu. Nah, itu untuk bikin tree-nya. Nah, setelah udah jadi, kita bikin binner dari tiap turunan pohonnya. Jadi gini maksudnya. Kalau dia ke kiri arahnya itu adalah 0, kalau dia ke kanan itu 1. Nggak perlu tempat dia turunannya kemana aja. Intinya kalau dia turunannya ke kiri dia 0, kalau turunannya ke kanan dia 1. Jadi gini contohnya. Di sini kan turunannya itu kan 02134765, 02 kan ngadep ke kiri. Nah, berarti kalau dia turunannya ke kiri, berarti dia pakai 0. Nah, sisanya 134765, dia ke kanan berarti pakai 1. Jadi sederhananya kayak gini dong, sini turun ke kiri 0. Turun ke kiri 0, terus turun ke kanan 1. Turun ke kanan 1, turun ke kiri 0, turun ke kanan 1, turun kiri 0, turun ke kanan 1, seterusnya sampai si 76 ini. Turun kiri 0, turun ke kanan 1. Udah gitu doang situ. Jadi kayak turun kanan 1. Itu turun kiri 0, 0 gitu, ini 1. Setelah itu kita bikin tabel, kita ngitung bitnya gitu, ukuran bitnya. Jadi di sini kode Huffman atau K-nya kita mulai dari 0 sampai 7 gitu. Sesuai si K-nya ya tadi ya. Setelah itu kita tulis gitu. Di sini dia si kode Huffman 0-nya itu dia di mana sih letaknya? Oh, ternyata dia lewat 0 sama 0 gitu. Jadi kita kalau pengen ke 0, kita ikutin aja gitu jalur turunannya gitu. Jalur turunannya kan kalau pengen ke 0 dari sini dia kiri-kiri. Berarti 0 0 ya kita tulis gitu kode Huffman 0 0. Nah, untuk kalau 1 itu kemana sih? 1 kita lihat dulu. 1 oh 1 sini. Berarti dia lewat 1 sama lewat 0. Jadi kita tulis 1 0. Kalau 2 kemana? 2 itu di sini. Berarti dia 0 1 gitu. Oke. 3 di mana? 3 itu ada di 1 1 0. Oke, sampai ke 7 ya. 7 itu ada di mana? 7 udah di sini. Berarti dia lewat 1 1 1 1 0 0. Nah, itu untuk nyari kode Huffman-nya. Nah, setelah kita dapat, kita tulis ukurannya. Ukurannya itu ada berapa banyak angka yang dia punya gitu. Misalnya nih ada 1 2, oh berarti 2 bit. Di sini ada 4 angka berarti dia 4 bit. Di sini ada 6 angka berarti dia 6 bit. Jadi nyesuaiin seberapa banyak angka yang ada gitu dalam sini. Nah, setelah kita udah dapat ukurannya, kita balik ke tabel sebelumnya di tabel histogram. Nah, jadi di dalam banyaknya pixel ini, di kolom ini, kita kaliin dengan bit yang kita punya tadi di dalam tabel yang sebelum kita punya ukurannya. Jadi di sini nyesuaiinnya dari K0 sampai 7, misalnya 790 dikali dengan 2 bit, terus 656 dikali dengan 3 bit, terus 81 dikali dengan 6 bit. Nah, setelah itu hasilnya itu dijumlah keseluruhannya, dapatlah kita 11.053 bit. Nah, setelah itu kita lanjut ke nomor 2, yaitu untuk mencari ukuran setelah dikompres. Nah, penyelesaiannya itu dengan cara kita masukin rumus rasio kompresi, yaitu dengan 100% dikurang dengan nilai bit yang selalu kita dapat. Ini ya, nilai yang tadi banyak episode dikalikan dengan nilai bit yang tadi kita dapat. Lalu dibagi dengan nilai ukuran citra sebelum dikompresi. Ini tadi diketahuinya tuh. Tadi ukuran citra sebelum dikompresinya itu adalah tadi pixel yang kita punya, itu dikali dengan bit yang kita punya gitu. Jadi hasilnya ini. Lalu dikali dengan 100%. Nah, langkah pertama itu kita olah dulu pembagian di dalam kurung ini, dapatlah 0,8995, lalu kita kalikan dengan 100% dalam kurung, hasilnya 89,95%. Nah, setelah itu kita kurangin dengan 100%. Nah, jadi dari citra yang udah kita kompres barusan, kita dapat 10,05% pengurangan gitu dari ukuran citra aslinya. Ya, ibaratnya kita pangkas lagi 10% dari memori yang kita punya. Nah, jadi ya itu untuk penyelesaian di contoh soal ini. Nah, di sini kan kalau balik lagi ya, kalau kita lihat di soal ini kan kita udah kasih tahu gitu pixelnya sama derajat keabuannya. Nah, di PDF kita punya soal gitu, diketahui suatu tabel frekuensi citra berukuran 50 kali 60 pixel. Terus di sini ada tabelnya. Habis itu disuruh nyari rasio kompresi citra menggunakan metode Huffman. Nah, berarti di sini kita nggak punya derajat keabuan. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita lihat dari K-nya gitu. Dari K-nya ada berapa? Oh, K-nya ada 5. Nah, kalau K-nya ada 5, kita balik lagi ke pertemuan 1. Nah, kata di K-nya 5. Di sini kita lihat di sini kan berarti nggak ada yang cocok gitu nilainya. Kalau di soal sebelumnya kan derajat keabuannya 8, otomatis dia bitnya 3. Nah, karena itu kita K-nya 5, berarti kita pakai rentang gitu. Rentang maksudnya gini. Di sini kan kalau kita pakai 2 pangkat 2 itu kan 4 nilainya 4. Dia itu rentang nilainya itu 0 sampai 3. Yang dimana dia berarti nggak nyampe dong ke 5. Berarti kita pakai yang 2 pangkat 3. Nilainya 8. Kenapa? Karena 5 itu ada di dalam 0 sampai 7 rentangnya gitu. Jadi kita pakai yang ini 3 bit. Oke, andai kata misalnya
K-nya itu atau kotaknya ya tadi, K-nya itu adalah 11. Nah, berarti kalau kita 11, kita pakainya yang ini 16. Kenapa? Karena dia ada di dalam 0 sampai 15. Kalau kita pakai yang ini 2 pangkat 3, dia nilainya cuman sampai 8 nilai doang gitu. Sedangkan yang kita K-nya itu adalah 11 gitu. Jadi gitu ya.